dari sejak tahun 2000 ya sampai kira-kira 2008 2009 dan kemudian setelah itu disitulah saya menuliskan bukunya dan akhirnya 2010 itu buku akhirnya terbit pertama kalinya gitu. Nah, tujuannya nulis buku ini adalah supaya orang tua tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh orang tua lainnya gitu ya, dari klien-klien itu tadi gitu. Karena saya sangat menyayangkan gitu ya. Harusnya orang tua tahu, tapi karena ketidaktahuan itu akhirnya jadi melakukan kesalahan gitu. Padahal yang perlu diketahui itu sebenarnya nggak banyak sih sebenarnya gitu ya. Asalkan kita mau belajar, mau luangkan waktu dikit aja, maka kita itu bisa menghemat waktu banyak gitu nantinya. Kita bisa terhindarkan dari berbagai macam masalah yang lebih besar. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi yang saya jumpai seringkali itu orang tua itu lebih suka kalau belajar tentang masalah menghasilkan uang gitu ya. Itu seneng banget tuh gitu ya. Terus ketika mereka punya masalah dengan anaknya, bingung gitu kan. Saya pernah punya klien yang sangat kaya ya, luar biasa kayanya ya. Dia punya apartemen itu hitungannya udah bukan puluhan lagi, tapi ratusan apartemennya. Dia punya ruko itu juga puluhan gitu kan ya. Nah, ketika anaknya 3 orang bermasalah semuanya, baru dia datang ke tempat saya, terus ketika dicari akar masalahnya ya, saya cuma ngomong bahwa saya nggak bisa kalau disuruh terapi ini anak gitu ya untuk nyembuhin dia dari problemnya. Tapi bapak ibu nggak mau berubah, mendingan nggak usah terapi gitu. Saya dibayar pun saya nggak mau. Ya, duh kenapa kata dia gitu? Ya percuma. Itu kan seperti saya jadi tukang kebun, dipanggil membersihkan kebun, tapi yang punya kebun nggak mau jaga gitu ya, selalu buang sampah di kebunnya. Ya, saya terus bersihin terus menerus gitu kan. Ya, nggak akan pernah selesai gitu. Nah, dari sana mereka merasa bahwa kan yang bermasalah anak saya, kenapa kok saya juga perlu konseling dan perlu diterapi gitu kan ya. Iya kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Cuman aturan saya begitu, saya mau begitu. Karena itu dari pengalaman saya melakukan banyak terapi, ya sumbernya ini juga harus dibenerin gitu kan. Sampai akhirnya mereka mau gitu ya, mereka mau suami istri ini gitu. Nah disitulah baru akhirnya terbongkar kenapa si anak ini jadi bermasalah gitu ya. Sumbernya ya udah pasti orang tua lah gitu kan. Ya mau dari mana lagi gitu kan. Wah, di situ langsung mereka berdua nangis, ya heboh banget dan kemudian sampai ngomong, aduh, seandainya saya bisa jual semua harta saya, asalkan anak saya balik lagi kayak semula, saya mau, saya bersedia katanya gitu. Ya, nggak perlu juga begitu sih, saya ngomong begitu ya. Yang paling penting sekarang sadar dan kita mau berubah sih, itu yang paling penting gitu ya. Ini bukan permasalahan anak Anda ini bukan harga mati, saya ngomong begitu, masih bisa diperbaiki lagi kok. Yang penting komitmen gitu kan ya. Nah, itu sih. Jadi problemnya sebenarnya ya sepele sih sebenarnya. Kalau mau belajar sedikit aja, meluangkan waktu sedikit dan belajar aja, ya mungkin akan terhindarkan gitu ya dari masalah-masalah yang lebih besar gitu loh. Tapi kebanyakan orang tua menyepelekan karena, loh saya kan juga pernah jadi anak, saya tahu kok diperlakukan seperti apa, ya udah saya tinggal ngerpe aja, saya tinggal niru aja. Enggak semudah itu juga kan, gitu. Jadi kita merasa parenting itu adalah sesuatu yang udah kita pasti bisa lah, nggak usah diajarin, udah pasti bisa lah. Kan kita dulu juga pernah jadi anak-anak. Enggak segampang itu juga ya, gitu. Kenyataannya ya banyak anak yang bermasalah. Akhirnya mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki banyak luka batin dan tumbuh jadi orang dewasa yang nggak bisa perform dengan bagus gitu ya.
Padahal harusnya mereka bisa punya prestasi lebih banyak gitu ya, tapi luka batin itu ada gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah ketika orang dewasa itu berpikir saya harusnya bisa mencapai lebih banyak, tapi kok mentok sampai di sini ya. Nah, itu adalah salah satu cirinya gitu ya. Kalau teman-teman di sini sebagai orang dewasa pernah berpikir, pernah merasa seperti itu, itulah warisan dari masa kecil Anda gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda masih mau melakukan hal yang sama juga nggak ke anak Anda gitu ya? Nah, kalau nggak mau belajar, ya itu akan terjadi nanti gitu kan ya. Artinya apa? Artinya tujuan Anda mencintai anak Anda nggak nyampe gitu. Tujuan Anda untuk bersedia melakukan apapun demi anak nggak tercapai gitu. Karena ya Anda nggak mau belajar, Anda nggak mau berubah gitu kan. Gimana Anda bisa mengatakan bahwa saya bersedia melakukan apapun gitu untuk anak saya? Gimana Anda bisa mengatakan saya menyayangi dia kok? Ya, tapi kalau menyayangi tapi kok setengah-setengah gitu kan. Nah, itu ya teman-teman sekalian ya. So, jadi itulah kenapa saya menuliskan buku ini gitu ya. Karena supaya para orang tua tidak harus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah banyak dibuat oleh orang tua yang lain gitu. Buku ini tuh saya tulis berdasarkan sudut pandang seorang hipnoterapis ya tentunya karena latar belakang saya adalah hipnoterapi gitu. Jadi saya banyak sekali mengulik tentang bagaimana mindset itu berpengaruh kepada perilaku orang tua maupun juga perilaku anaknya nantinya gitu. Nah, kita udah membahas sampai bab 11. Bab berapa ya? 10 ya? 10 ya Tony ya? Iya, 10 ya. Kita udah bahas Ya, itu sampai pertemuan bab sebelumnya 10 10. gitu. Dan hari ini kita akan membahas yang bab ke-11 gitu ya. Bab 11 ini berbicara tentang bagaimana membuat anak itu merasa makin dicintai dan saya menjelaskan bahwa perbedaan fisik itu tidak sama dengan perbedaan kedekatan fisik itu tidak sama dengan kedekatan emosional gitu. Jadi itu yang saya jelasin di bab yang 11 dan bab 12 gitu ya. Kenapa kok saya menuliskan ini di bab 11 gitu ya, bahwa kedekatan fisik itu tidak sama dengan kedekatan emosional karena cukup banyak gitu ya orang tua yang mengatakan kok anak saya lemot ya belajarnya, kok anak saya susah diatur ya, kok anak saya suka gangguin saudaranya ya, adiknya atau suka gangguin kakaknya mungkin gitu kan ya. Oh, anak saya rewel ya gitu ya, dan berbagai macam ya keluhan-keluhan itu gitu. Nah, biasanya saya nanya gitu loh, seberapa banyak Anda habiskan waktu Anda dengan anak ini gitu kan. Biasanya itu pertanyaan standar lah ya yang saya tanya secara umum. Saya kepingin tahu dulu nih gimana relasi mereka gitu kan ya. Nah, saya tuh sering dapat jawaban bahwa oh saya sering sama anak saya katanya gitu ya. Ngantar sekolah itu selalu saya gitu. Ya kalau papanya yang jawab dia biasanya papanya ngomong bahwa saya selalu ngantar sekolah anak saya kok gitu ya. Tapi jemputnya nggak bisa karena kan saya udah kerja gitu kan. Yang jemput istri gitu. Nah, jawaban itu tuh sering banget gitu saya terima gitu ya. Jadi orang tua mengatakan mereka punya waktu untuk anaknya. Terus ada lagi yang mengatakan, oh berangkat sekolah saya antar, jemput sih enggak gitu. Tapi kalau malam saya selalu meluangin waktu gitu sama mereka, makan lah ya, terus nemenin dia belajar gitu kan ya. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya gitu ya. Ini yang lalu ya, kalau yang sekarang sih udah nggak bertanya-tanya ya, udah tahu gitu kan. Ini yang dulu awal-awal nih gitu ya, pada saat saya mulai praktek itu ya gitu. Saya heran gitu loh. Loh, kok menemani tapi kok anaknya bermasalah ya gitu kan. Saya gali lagi gitu kan ya. Saya nanya lagi. Boleh tahu nggak waktu ngantar sekolah itu apa yang terjadi gitu. Eh, maksudnya gimana ya Pak? Gitu ya biasanya mereka ya gitu. Ya, Anda ngantar kan. Anda pakai sopir apa sopir sendiri gitu kan. Oh, saya nyetir sendiri gitu ya. Ada juga klien saya yang jawab, oh saya pakai sopir gitu kan ya. Nah, saya selalu nanya, terus ngapain gitu loh.
Kalau Anda yang nyopir ataupun kalau itu disoperin, itu terus Anda sama anak Anda ngapain gitu. Nah, di situ baru terkuak gitu ya jawabannya gitu. Ternyata walaupun dia ngantar, tetapi ternyata waktu di mobil, kalau dia yang setir sendiri, dia sibuk setir dan diem aja, oke, sampai sekolah baru dia ngomong, oke, see you, goodbye, gitu ya, I love you, daddy, I love you, gitu ya. Udah, gitu doang, gitu kan. Kalaupun dia disopirin, gitu ya, di mobil ya jawabannya dia biasanya, eh, ya saya biasanya ya teleponan atau saya chattingan, gitu kan. Oh, oke. Terus anak Anda ngapain? Ya, anak saya ya main sendiri katanya gitu. Ya, kalau nggak dengan gadgetnya atau dengan permainannya atau dengan apa gitu. Nah, jadi ternyata yang selama ini dimaksud orang tua menemani itu begitu gitu kan ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi latar belakang saya untuk menuliskan bahwa kedekatan fisik itu nggak sama gitu dengan kedekatan emosional gitu ya. Ya memang sih Anda punya waktu berdua gitu sama dia. Mungkin orang awam juga mengatakan, oh saya punya kok waktu berdua sama anak saya. Pertanyaannya ngapain gitu ya? Ya benar, Anda waktunya berdua gitu kan di dalam mobil sama anak Anda. Pertanyaannya ngapain? Apa yang terjadi di saat itu gitu ya? Oh saya ngomong-ngomong, ada yang pernah jawab gitu kan ya. Ngomong-ngomongnya yang gimana gitu ya? Karena ternyata waktu saya gali, saya boleh tahu nggak ngomongnya kayak gimana? Apa yang diomongkan gitu kan, saya nanya gitu. Jawabannya apa? Ya saya biasanya nanya, kamu hari ini PR-nya udah selesai belum? Kamu udah siap nggak ulangan nanti gitu kan? Kemarin kamu belajar masih inget nggak? Yuk papa tanyain lagi ya, gitu kan ya. Lah itu yang dimaksud omong-omong gitu kan. Ya bener sih itu ngomong sih ya gitu ya, bener nggak sih itu ngomong, bener juga sih gitu ya, nggak salah juga sih gitu. Cuman masalahnya bukan itu gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Orang tua merasa bahwa dia udah punya quality time dengan anaknya karena ya kan ini saya bahas tentang masalah anak saya nanya sekolahnya, saya nanya PR-nya, saya nanya dia bisa apa enggak pelajarannya gitu kan ya. Nah, kan ini quality time berarti gitu. Nah, masalahnya enggak kayak gitu ya, gitu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang dibutuhkan anak bukan cuma kayak begitu doang gitu loh ya. Oke. Saya ngomong itu adalah pertanyaan supervisor gitu. Itu adalah pertanyaan polisi saat interogasi gitu ya. Jadi anak Anda itu bukan bawahan Anda, ya kan? Anak Anda itu juga bukan tersangka gitu ya, seperti polisi menanyai tersangka gitu kan ya. Bukan gitu loh. Ini anak Anda gitu, yang Anda perlu memperlakukan dia sebagaimana manusia sebenarnya gitu ya ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Anda cuma nanya gimana nanti ulangannya gitu ya, kamu udah siap nggak? Ayo kalau siap sini tak tanyain lagi gitu kan ya. Ayo kita review lagi yuk, kita belajar lagi yuk bareng-bareng, mumpung masih ada waktu di mobil gitu kan ya. Atau Anda tanya, kamu mau makan apa? Yuk kita beli dulu makanan ini gitu ya. Oke, itu oke sih gitu kan ya. Ya, cuman bukan itu gitu loh. Apalagi nanti kalau udah mau turun anaknya di sekolah terus pesen-pesen. Nanti makanya dihabisin ya, minumnya dihabisin ya. Nanti ingat ya kerjain ini ya, kerjain itu ya. Nanti begini, nanti begitu gitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi kayaknya itu banyak banget ya pesennya gitu kan ya. Kamu minumnya harus dihabisin, makannya harus diginiin, nanti di sekolah jangan nakal lah. Di sekolah dengerin guru lah, dicatat yang baik lah gitu kan ya. Nah, teman-teman, ini tuh anak Anda loh, bukan karyawan Anda gitu, yang Anda kasih titipan tugas, Anda supervisi gitu ya. Ntar kalau pulang sekolah juga gitu ya, biasanya saya juga ketemu nih orang tua gitu. Pulang sekolah juga saya telepon kok Pak, walaupun saya di kantor. Oke, telepon ngomongnya apa? Ya, saya nanya, dia udah makan apa belum? Ulangannya udah bisa apa enggak tadi? Dapat nilai berapa? Udah dikasih enggak nilainya? Terus
oh, besoknya ada PR apa, terus dia udah ganti baju apa enggak gitu. Lah, itu kan kayak supervisor sama karyawan gitu ya. Benar nggak sih Bapak Ibu? Iya Pak, iya. Coba tolong dijawab. Wah, ini belum ditanya udah ada yang ngaku. Loh, saya juga gitu. Iya, oke. Nah, banyak tuh yang biasanya kayak begitu ya gitu. Jadi yang ditanya itu adalah seputar tentang sekolahnya, dia bisa apa kagak gitu kan ya. Seputar itu yang ditanya gitu. Jadi kayak anak-anak itu ya kayaknya karyawan gitu ya, yang Anda harus supervisi, supervisi, supervisi kayak gitu ya. Oke, ada yang ketampar. Oke, bagus. Kalau pas jemput tanya, tadi di sekolah ada yang mau diceritakan, kejadian senang, sedih, atau lucu, biasa aku tanya gitu. Oke, yes. Oke, yes. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika orang tua merasa bahwa, wah, saya kan udah deket nih sama anak saya, quality time gitu kan ya. Yang gimana dulu nih quality time-nya gitu. Nah, Bapak Ibu, saya kasih sedikit tips ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya, mau tahu latar belakang bagaimana lebih dalamnya dan sebagainya, nanti boleh baca ya di buku yang Rahasia Mendidik Anak. Sekarang karena waktunya pendek, saya kasih sebuah gambarannya itu kayak gini. Prinsipnya gini Bapak Ibu. Ini kan anak ya, gitu ya. Bayangkan sekarang, bayangkan kalau posisinya ditukar, gitu kan ya. Atau nggak usah deh, nggak usah Anda jadi anak deh. Anda dengan pasangan aja deh, gitu ya. Kalau pasangan Anda cuma nanya pertanyaan-pertanyaan supervisi seperti itu, gimana sayang, kamu udah makan? Tadi makan apa? Terus makannya di mana? Gitu kan. Terus gimana tadi kerjaannya di kantor? Oke nggak? Beres nggak? Gitu ya. Kalau Anda cuma nanya pertanyaan-pertanyaan supervisi gitu, coba bayangin, kalau itu ditanyain ke Anda, bayangin gimana rasanya? Coba dijawab. Kalau hanya seperti itu yang Anda tanyakan, Anda dapat pertanyaan juga dari pasangan Anda seperti itu, gimana rasanya? Coba boleh sharing deh di kolom chat. Coba rasanya jengkel. Oke, thank you. Ya, yang lain gimana? Lo kan udah komunikasi, ya kan? Udah komunikasi kan? Udah ngobrol kan gitu. Ya. Tapi ya pertanyaannya kayak begitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu supervisi kayak gitu. Ya kalau misalkan suami nanya istrinya, gimana tadi? Anak-anak gimana? Udah makan belum? Bisa nggak sekolah mereka? Pembantu gimana? Beres nggak? Kamu jangan capek-capek ya. Kalau ada pembantu biarin aja pembantu gitu ya. Nah, kayaknya perhatian kan gitu. Terus kamu tadi ngapain gitu kan? Oh aku begini begini begini. Oh ya udah oke, bagus lah gitu. So what gitu. Oke, merasa diperhatiin. Oke, bagus. Kalau merasa diperhatiin, oke gitu ya. Ya udah setelah ditanya begitu ya sudah gitu ya. Gimana tadi udah makan? Udah. Oke, anak-anak gimana? Baik. Oke, kerjaan di rumah beres, beres. Udah, setelah itu ngapain? Terus ngapain gitu kan? Ya kalau kayak gitu gimana gitu? Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya kalau Anda merasa nggak nyaman kayak begitu ya, merasa garing gitu kan ya. Iya sih komunikasi sih gitu, tapi garing kan sebenarnya ya. Kelamaan itu garing gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sometimes eh, anak-anak itu merasa dia itu kepingin cerita apapun juga gitu ke orang tuanya, sama kayak dia itu cerita sama temennya. Anak-anak itu nggak bisa bedain bahwa ini teman, ini orang tua. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Mereka tuh kepingin gitu loh cerita ini, cerita itu, kayak begitu gitu ya. Nah, caranya adalah mulailah dengan Anda dulu gitu ya. Mulailah dengan Anda dulu gitu. Hey, oke, gimana gitu kan ya. Oh, seru ya. Tadi gimana di sekolah? Oke, kalau tadi
papa sih tadi ngalamin begini nih, tadi ketemu temen, lucu ya, oh, temannya papa tadi begini, 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 kayak gitu kan ya. Terus tadi papa juga sempat itu sih, di pom bensin itu ngelihat kayak begini nih, kayak gitu. Oh, di pom bensin itu begini, 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 kayak gitu. So, jadi kita tuh kayak ngobrol sama temen gitu loh, gitu ya, yang nggak terlalu supervisi gitu ya, nggak kayak begitu sih, gitu. Paham nggak sih ya? Jadi kita cerita dulu kejadian kita gitu sehari-hari. Tadi apa tadi ketemu temen nih, orangnya begini nih, orangnya begitu tuh. Lucu ya dia tadi cerita begini, cerita begitu gitu kan ya. Ya tentunya yang tentunya dibahasakan sesuai dengan tingkat usia dia ya, kayak gitu ya. Paham ya maksudnya ya, gitu. Terus tadi Bapak juga ngeliat itu loh pas di pom bensin itu ada motor yang gila unik banget nih. Ini Bapak sempat foto nih, lihat nih motornya nih. Ini kan lucu kan gitu kan ya. Keren kan warnanya ya gitu. Udah, menurut kamu gimana? Oh, oke oke oke. Aku suka juga sih Pak, keren nggak? Iya ini lucu ya motor ini ya kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan Anda misalkan tadi misalkan di mana gitu ya, Anda foto, tadi Papa pas di jalan itu melihat ada ibu-ibu naik sepeda tuh kayak gini tuh, lihat tuh. Wah, gitu kan ya. Kalau menurut kamu gimana nih si ibu ini gitu ya? Apa sih mikir ini ibu keren banget ya, dia usia segitu kuat loh naik sepeda kayak gitu. Misalkan kayak gitu. So, kita ngobrol aja yang kayak nggak ada juntrungannya gitu ngobrolnya gitu loh. Oke. Ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol yang ya udah kayaknya itu nggak apa ya, nggak nggak jelas aja gitu ngobrolnya mau kemana gitu. Sampai sini paham nggak ya? Paham nggak ya teman-teman ya? Kalau bisa open kamera ngobrol, open mic ngobrol dong ya, daripada kayak begini nih saya jadi bertanya-tanya nih, ini Anda ngapain ya gitu ya? Saya nanya, diem, pakai chat gitu kan ya. Atau sekalian saya pakai chat aja sekalian supaya enak gitu. Kita ngobrol aja gitu pakai kamera gitu ya. Kayak lagi WA-an gitu ya. Buka kamera lah, ya ngobrol aja sini gitu. Ya ini waktu saya nggak banyak loh. Terus setelah itu saya harus ada meeting lagi berikutnya. Oke, ya. Jadi kita ngobrol aja gitu kayak temen. Tadi papa makan rujak loh. Wah, rujak di situ tuh ternyata enak ya gitu ya. Atau misalkan makan lumpia misalkan gitu kan ya. Ternyata enak juga loh lumpia di situ. Kamu udah pernah dibeliin nggak sama mama? Enak loh lumpianya gitu. Kayak kita ketemu temen aja gitu ngobrol gitu loh ya. Jadi kayak masa kalau ada sama temen itu supervisi kayak gitu. Kagak kan gitu kan ya. Ya, kagak gitu loh. Udah kita ngobrol biasa aja kayak gitu. Ya. Atau misalkan kalau Anda tadi habis ke mall, tadi Papa di mall ngelihat baju ini Papa foto nih, belum beli sih gitu ya. Ini tapi fotonya kayak gini nih. Menurut kamu gimana bajunya? Gitu ya. Anda kalau yang mamanya, Anda bisa nanya nih, Mama tadi foto baju kayak gini nih gitu ya. Seru nggak nih bajunya kayak begini gitu kan? Nah, kayak ngobrol aja gitu sama temen gitu ya. Atau misalkan Anda di mall terus Anda foto mobil mainan kesukaannya dia, apa lihat nih tadi ada ini nih, foto nih kayak begini nih kayak gitu mobil mainan kamu nih gitu. Ini bener nggak sih ini kesukaan kamu, bener nggak mobilnya kayak gini gitu kan ya. Ini udah kayak gitu loh teman-teman, ngobrol santai aja gitu kayak gitu. Atau kalau misalkan Anda lihat itu di mana, di Instagram mungkin atau di YouTube atau di mana gitu ya, Anda lihat nih tadi Bapak lihat ini loh, ini lucu banget nih orangnya bisa buat kayak gini nih, dia bisa buat pesawatnya diterbangin jauh banget nih itu, coba lihat ini, kita cobain yuk nanti yuk, kita cobain buat yuk kayak gini yuk kayak gitu. Get the point nggak sih teman-teman ya? Oke. Get the point nggak sih? Jadi kita tuh bener-bener ya udah ngobrol aja gitu. Apapun itu kayak jadi bahan obrolan gitu sama anak. Tahu nggak sih? Apapun itu jadi bahan obrolan gitu. Ya, mau daun jatuh lah, mau pesawat lewat lah gitu kan. Mau nanti ada burung lah gitu kan. Ada mungkin baju yang Anda suka gitu kan. Atau mungkin ada mobil lah, ada motor yang lucu, ada kejadian apa lah gitu. Udah ngobrol aja pokoknya kayak gitu. Ada bener-bener kayak jadi temennya dia kayak begitu. Terus kita nanya pelajaran dia, sekolah dia gimana? Tenang aja. Kalau dia happy,
bisa pelajarannya, percaya deh, gitu. Bapak Ibu, perhatiin deh, oke? Anak-anak kita susah belajar, itu sebenarnya karena stres, tahu nggak? Anak-anak kita itu susah belajar karena stres sebenarnya, oke? Anda sebenarnya nggak perlu gitu ngelesin anak Anda, itu sebenarnya nggak perlu. Ketika mereka tuh happy, ya, ketika mereka itu merasa diterima kayak gitu, nggak perlu les-les yang les pelajaran maksudnya ya, kalau les mau les apa les hobi-hobi gitu ya, olahraga les apa ya nggak apa-apa silakan, itu bagus malahan gitu ya. Tapi kalau kayak pelajaran sekolah itu ngapain gitu dilesin lagi, ya? Dia itu nggak bisa, nggak paham itu ya karena stres sebenarnya, gitu. Loh apa hubungannya kalau stres, gitu? Siapa di sini Bapak Ibu pernah stres? Pernah nggak? Kalau Anda stres, diminta belajar, masuk nggak? Kagak masuk kan? Ya, kagak masuk kan? Nah, sama. Anak Anda kalau stres gitu ya, di sekolah mau diterangin gurunya kayak gimana pun nggak masuk. Akhirnya Anda, ini anak kok nggak bisa ya, cariin guru les lah. Bukan kayak gitu solusinya gitu. Oke, guru les itu ada caranya gitu ya, mempertimbangkan pakai guru les itu ada pemikirannya sendiri lah ya, ceritanya kayak begitu gitu kan ya. Tapi ketika Anda lesin dia ke guru les pelajaran sekolah, satu, anak Anda kehilangan waktu berharganya. Jadi kayak sekolah double. Pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore belajar sekolah lagi gitu, belajar pelajaran sekolah lagi. Lah, double kan sebenarnya. Betul nggak sih? Oke. Padahal kan waktunya dia itu bisa diisi dengan belajar gitar kalau dia suka gitar, belajar renang, bulu tangkis, piano, bela diri mungkin, ya, atau mungkin kursus masak mungkin, atau yang lain-lain gitu kan banyak banget gitu kan ya. Nah, ngapain gitu coba? Dia 6 tahun di SD, pagi sampai sore sekolah mulu kayak begitu. Belajarnya sore pun guru les lagi pelajaran sekolah. SMP gitu lagi. Bapak Ibu bayangin aja, itu 9 tahun Bapak Ibu. Tambah SMA 9 tahun lagi, tambah 3 tahun lagi 12 tahun. Hidupnya anak kita itu kayak nggak belajar apapun gitu ceritanya. Sayang nggak sih teman-teman? Ya, paham nggak ya? So, jadi eh, kita tuh bisa buat hidupnya tuh lebih variasi dan dia bisa punya banyak ilmu kayak gitu. Oke, anak saya nggak ada yang les satupun, les pelajaran sekolah ya, nggak ada. Dari kelas 1 sampai mereka lulus nggak ada yang les, gitu. Ya, nilainya bagus-bagus, semuanya oke, ya, fine-fine aja kayak begitu. Besok ulangan, malam ini saya masih ngobrol sama dia, masih jalan, masih ini, masih itu, gitu ya. Kadang ke mall, makan bareng, masih sempat makan bareng, kita keluar, kayak begitu. Nyantai aja gitu. Terus bisa nggak? Bisa-bisa aja kayak begitu. So, jadi eh, ketika dia happy gitu ya, ya udah dia pasti bisa kok, tenang aja. Jangan khawatir gitu masalah itu, teman-teman sekalian. So, kunci pentingnya itu di situ gitu loh. Sama lah kita orang dewasa. Ketika Anda stres, Anda diminta belajar nggak bisa juga. Gitu. Terus yang disetresin anak apa? Ya, gimana nggak stres gitu loh. Tiap hari isinya di supervisi mulu, tanyain kamu bisa ulangan ini, ulangan itu terus kayak begitu. Terus gimana dia bisa merasa happy gitu loh. Gimana dia itu merasa bebas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Coba Anda perhatiin Bapak Ibu sekalian. Ketika anak itu kelas 4, kelas 5 SD, mulai itu kelihatan. Ya, Anda perhatiin, ketika anak Anda sama temennya bisa cerita banyak, sama Anda diem aja, kalau ditanya cuma ya gitu, biasa aja, ya gitu deh gitu. Udah mulai ada problem di sana. Paham nggak sih maksudnya? Yang kelas 4, kelas 5, ayo yang anaknya kelas 4, kelas 5 udah mulai ngerasain tuh biasanya ya, gitu ya. Anak udah mulai kurang cerita. Kalau Anda nanya jawabannya cuma ya, enggak, udah, belum, gitu doang. Oke, ngalamin nggak? Ngalamin kan? Iya nggak? So, jadi kayak, kok jadi hubungannya kayak supervisi,
supervisor sama bawahannya ya, cuma ya enggak gitu jawabannya. Udah belum gitu. Terus Anda jadi kayak, aduh gimana sih? Dia kalau sama temennya bisa cerita ngobrol banyak gitu. Kok sama saya nggak bisa banyak ya ngobrolnya ya? Nah, itu yang terjadi karena tiap kali anak ngobrol sama Anda gitu, ya Anda selalu kamu salah, harusnya begini, kamu kan udah dikasih tahu, harusnya begitu, begini, begitu gitu ya. Kayaknya itu iya persis kayak supervisor yang selalu membenerin apa ya, yang mau benerin bawahannya gitu loh. Paham nggak sih? Iya nggak? Jelas ya, Ibu sekalian ya. Ya, kayak gitu. Jadi eh, kita itu sebenarnya ya kalau open terbuka cerita banyak sama anak, anak pun juga akan cerita gitu nantinya sama kita. Kalau dia cerita itu juga jangan sampai di labeling gitu kan ya. Kalau dia cerita, eh, wah kamu salah, wah, kamu nggak bener gitu kan ya. Itu hati-hati banget gitu loh ya. Kalau dia cerita, bapak ibu bisa ngomong, oh ya, oh mungkin mama kalau ngalamin kayak gitu, kayaknya nggak sehebat kamu deh. Kamu bisa mikir kayak gitu ya gitu. Ya, Anda jangan ngomong, wah kamu gimana sih? Kalau mama sih, mama beginiin, papa beginiin gitu. Kayaknya Anda yang lebih pintar, anak Anda selalu salah gitu ceritanya. Oke, ya. Kenapa sih kita sebagai orang tua itu harus selalu menang gitu? Kenapa sih kemenangan itu nggak dikasih gitu ke anak kita gitu? So kita selalu menunjuk, kita selalu kepingin nunjukin, saya tahu, saya benar, kamu belum tahu apa-apa, kamu salah gitu. Seakan-akan kayak gitu. Ya, kenapa kalau dia cerita itu enggak? Oh ya, wah keren banget ya, kamu bisa mikir kayak gitu. Wah, kamu kok bisa mikir gitu? Kok bisa ya gitu? Ya, papa dulu seumuran kamu enggak kayak gitu sih mikirnya, mungkin lebih jelek lagi sih dari kamu. Walaupun Anda hebat sih nggak usah ngomong hebat kali gitu kan. Kenapa sih Anda nggak mau ngangkat anak Anda gitu? Ya, coba pikirkan kapan terakhir kali Anda mengangkat ego anak Anda gitu. Kapan terakhir kali Anda membuat dia itu merasa berharga, membuat dia itu merasa penting gitu. Coba pikirin Bapak Ibu sekalian, kapan Anda seperti kayak gitu, gitu kan ya. Ya, selama ini kebanyakan orang tua itu selalu kepingin nunjukin, saya tahu karena saya hidup lebih duluan, kamu nggak tahu apa-apa, kamu nurut aja sama saya. Seakan-akan itu selalu kayak begitu, gitu. Paham nggak sih? Ya, tapi kita menuntut anak kita bisa mandiri, kita menuntut anak kita bisa memecahkan berbagai permasalahan. Sementara kita nggak pernah ngelatih dia begitu. Paham nggak sih teman-teman? Ya, so jadi hati-hati ya dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai Anda terjebak. Oh, saya sudah deket kok secara fisik sama dia. Pertanyaannya, pada saat secara fisiknya dekat, ngapain? Dan bagaimana cara Anda komunikasi? Itu menjadi faktor penting gitu. Bukan cuma sekedar, oh, aku lo punya waktu sama anakku gitu kan. Tiap sekolah tak antar jemput, malam juga ngobrol. Masalahnya ngobrolnya apa, cara ngobrolnya gimana, itu menentukan apa yang dialami anak gitu. Paham ya teman-teman? Jelas ya? Oke. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua dapat inspirasi ya, dapat pencerahan. Saya nggak bisa ngejelasin terlalu detail karena waktunya memang nggak banyak gitu ya. Oke, sekarang saya mau bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti teman-teman kalau mau lebih clear, lebih jelas lagi, boleh baca buku saya yang Rahasia Mendidik Anak agar sukses bahagia. Nah, ini dia bukunya ya. Oke, Rahasia Mendidik Anak agar sukses bahagia. Oke ya, gitu. Eh, nanti bisa hubungi sama Bro Tony nantinya ya, ketua kelas gitu. So, saya akan bahas beberapa pertanyaan nantinya.
Saya merasa dekat dengan teman-teman, jadi saya tanpa sadar suka tanya mendetail. Jadinya saya dicap kepo. Oh, padahal menurut saya berani tanya mendalam karena saya merasa udah dekat dengan mereka. Itulah pengalaman saya. Oke. Oh, ini sharing gitu ya ceritanya ya. Sharing ya. Oke. Kan pertanyaan ya. Oke. Gimana pendapat Pak Aris tentang saya? Oh, ini nanyanya di bawah nih jadinya. Ini maksudnya, oh, oke. Begini, kita perlu menyamakan dulu nih persepsi. Berani tanya mendetail ini yang kayak gimana gitu. Sebenarnya yang disebut bertanya mendetail dengan berani tanya mendalam itu beda ya gitu. Ketika detail itu belum tentu mendalam gitu ya. Kalau detail sifatnya kepo itu nggak benar juga gitu ya. Oke. Pertanyaan mendalam itu kadang nggak detail tapi dalam ya. Misalkan dia cerita nih gitu kan ya. Dia cerita pengalamannya, peristiwanya nih, cerita apapun deh itu peristiwanya gitu. Tapi kita nanyanya, boleh tahu nggak apa yang kamu rasain? Itu dalam, tapi nggak detail, gitu ya. Itu udah cukup dalam tuh, ya. Kalau detail itu, loh, itu kejadiannya di mana? Oh, kamu sama siapa? Waktu itu kamu gimana reaksinya? Terus orang itu gimana? Itu detail, tapi itu nggak mendalam loh. Itu nggak mendalam, ya. Kalau Anda nanya mendalam, itu udah kayak eh, Anda itu nanya apa yang dia rasakan, Anda nanya gimana persepsinya dia, gitu kan ya. Anda nanya perasaannya dia kayak gimana, itu dalam, gitu. Oke ya, jadi ini kita perlu samain dulu nih persepsinya, gitu. Oke, saya kalau terapi klien itu cuma 1 jam, masalah apapun saya cuma kasih waktu 1 jam, gitu ya. Saya nggak pernah nanya detail, detail peristiwanya itu saya nggak pernah nanya. Tapi saya bisa dapat masalahnya dalam banget, bahkan itu sampai ke akar masalah di masa kecilnya dia. Oke, sampai orang nangis, gitu ya. Oke, padahal saya nggak nanya detail gitu tentang peristiwanya. Bahkan mungkin dia dia cerita peristiwanya begini gini Pak, saya itu mulai begini begini begini. Bahkan saya nggak nyentuh cerita itu ya, tapi saya langsung nanya ke dalamnya gitu. Nah, ini ada perbedaan persepsi nih ya, gitu ya. Jadi kalau sampai detail begitu ya disebut kepo ya bisa jadi kepo gitu kan. Karena itu sebenarnya hal yang kita nggak perlu tahu gitu loh. Ngapain kita tahu eh, detail-detailnya yang persis seperti itu gitu ya. Yang kita perlu tahu itu sebenarnya adalah perasaannya dia, persepsinya dia, apa yang dia rasakan dia setelah itu, terus gimana dia apa mendapatkan perlakuan orang lain gitu ya, gimana perasaannya dia. Nah, hal kayak gitu tuh gitu. Oke, ini waktunya terlalu pendek ya teman-teman. I get the point. Kalau main bareng anak di playground sampai ngakak, apakah salah satu contoh quality time? Eh, belum bisa dilihat cuma dari sepotong itu gitu ya. Iya, oke sih, itu oke ya. Anda benar-benar serius menikmati waktu bareng-bareng gitu kan ya. Sih oke sih gitu ya. Saya suruh dia main sendiri, saya capek. Kadang saya males. Nah, berarti Anda nggak nikmatin gitu kan ya. Karena kalau Anda nikmatin itu, ya ini berarti namanya merasa terpaksa itu berarti gitu ya. Berarti nggak nikmatin. Berarti bukan quality time ya. Kalau kayak begini berarti bukan quality time. Ya, karena Anda terpaksa. Oke, dan anak merasakan itu. Ya, walaupun Anda nggak ngomong. Di sini nanya kalau suami pendiam, kalau di rumah gimana ya? Jadi saya suka jadi penengah yang mencarikan suasana bercanda supaya anak bisa dekat dengan papanya. That's good. Salah satu yang bisa dilakukan seperti itu, gitu kan ya. Ya, ya begitulah. Kadang orang pendiam itu mereka itu mengamatin, ya. Eh, dan ketika saatnya mereka cerita, itu mereka bisa cerita banyak kok, benar kan? Ya, ketika itu sesuai dengan minatnya dia itu bisa ngomong banyak kok sebenarnya. Ya, saya termasuk tipe pendiam loh sebenarnya. Saya termasuk tipe pendiam, gitu. Oke, tapi tahu gitu loh gimana caranya kita ngomong dan kapan itu tahu gitu ceritanya ya gitu. So Bu Leonita Anda bisa
baca buku saya karena ada di bagian buku itu yang ngebahas tentang personality di situ, sehingga Anda bisa lebih memahami papanya gimana caranya bisa melibatkan dia nantinya gitu. Oke. Orang pendiam itu sebenarnya cerewet tuh kalau dia udah ngomong tentang hal yang dia minati. Ya, setuju nggak? Siapa di sini yang merasa pendiam? Oke, ini tapi sudah lewati masa itu, anak-anak sekarang udah tamat SMA. Oh, oke, udah gede. That's good, udah ngelewatin semuanya ya. Keren, bagus. Anak-anak selalu terbuka mengenai semua masalah mereka. That's good, great, bagus banget. Bahkan pacaran pun mereka ceritain. Oke, bagus banget. Ini keren, ini contoh yang bagus. Apakah berarti laki-laki maupun perempuan bila diam saja tidak pernah bercerita berarti ada masalah? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Enggak semuanya, tapi kemungkinan iya. Gitu. Eh, kalau anak suka melamun gimana ya Pak? Ada murid yang masih playgroup sering melamun di kelas. Oke, ada banyak kemungkinan. Kemungkinannya adalah dia tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Kemungkinan ya, gitu. Jadi dia merasa sendirian di situ, dia merasa nggak ada yang perhatiin dia, gitu ya. Tapi ada juga kasus di mana emang dia tipe orang yang suka menyendiri, yang suka diem, gitu ya. Dan pada saat diajak ngomong tentang apa yang sesuai dengan minatnya, dia bisa cerewet, gitu ya, dia bisa cerewet, gitu. So perlu dipastiin dia nggak bisa cuma dari apa sekilas kalimat begini sih nggak bisa ditentuin, gitu ya. Ya, 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 ya. Semoga bisa jalankan PR ini. Yang mana tadi ini ya? Saya lupa. Vi selalu memuji anak-anak, mendukung segala aktivitas mereka selagi positif. Ini terusannya yang tadi ya, Bu Vivi Salim. That's good, Ibu. Lanjutkan, gitu ya. Lalu ketika anak cerita tapi perbuatannya tidak benar, apa yang perlu kita katakan agar anak tidak merasa disalahkan atau kita selalu benar? That's good, gitu ya. Kita tanya apa latar belakangnya dia, gitu ya. Ketika dia cerita, terus kita tahu nih perbuatannya nggak benar gitu. Nah kita tanya, nak, tar. Ini apa tertarik ini? Tadi kamu ngelakuin apa tadi gitu? Ngelakuin begini-begini. Oh oke. Kamu kok bisa ngelakuin kayak gitu? Apa sih? Menurut kamu kenapa gitu? Apa menariknya? Gitu ya. Oke. Apa yang jadi dasar pikiran kamu gitu loh? Kenapa kamu ngelakuin itu gitu ya? Kalau itu masih anak kecil, katakanlah misalkan masih usia 6 tahun misalkan, dasar pemikiran dan sebagainya mungkin terlalu jauh gitu ya bagi mereka ya gitu ya. Kita nanya aja, loh kamu ngelakuin ini gitu, gimana perasaan kamu? Seneng ya? Seneng. Oh, oke. Seru. Terus apa lagi gitu? Ya, kamu kok bisa ngelakuin ini asal mulanya tadi dapat dari mana? Dapat dari siapa? Misalkan kayak gitu, gitu kan ya. Nah, kita nggak perlu nyalain dia, tapi kita cukup ngomong, oke, keren. Lain kali kamu boleh lakuin begini-begini ya. Ini akan lebih oke nih, gitu ya. Jadi kita itu langsung mengarahkan ke yang sebenarnya itu kayak gimana, gitu. Tanpa harus menyalahkan dia. Tapi kita langsung koreksi, oke ya. Berikutnya kamu kalau ngadepin begini, kalau kamu ketemu ini, kalau kamu apa ngalamin yang kayak gini gitu ya, kamu bisa lakuin kayak begini nih gitu. Dan kita tunjukin lebih asiknya, lebih serunya kalau ngelakuin yang benar tadi. Itu kita tunjukin gitu ya. Kalau perlu, kalau bisa gitu ya. Kan ini saya nggak ngerti situasinya ya gitu. Ditunjukin dan tunjukin keseruannya di mana gitu. Sehingga akhirnya dia niru ke sana nantinya. Gitu ya ceritanya sekilas gitu ya. Bu Dewi izin nanya kalau anak kelas 5 tapi tipenya penyendiri di sekolah kalau ada waktu selalu ke perpustakaan apakah wajar? Aduh, saya nggak bisa jawab ya kalau cuma kayak begini doang saya nggak bisa jawab gitu ya. Maksudnya terlalu apa ya terlalu minim gitu ya datanya gitu kan ya bisa aja oke gitu kan ya karena mungkin dia memang sukanya baca gitu kan ya dia tipe yang suka baca dia tipe yang benar-benar kepingin dia tipe yang self learningnya kuat ya bisa jadi itu bisa jadi tapi bisa jadi juga dia malu sama temannya dia mencari kesibukan sendiri bisa juga gitu kan so perlu ditelusuri lagi lebih dalam Bu Dewi gitu oke gimana pendapat tentang audio live wah ini kok bisa tahu itu gimana Bu.
Yes. Saya nggak bisa ngomong apakah itu tidak berhasil, tidak berguna, apakah itu berguna gitu ya. Karena masih banyak pro kontra gitu kan ya, untuk penggunaannya gitu ya, dampaknya juga gitu kan ya. Tapi intinya sih kita mau yang simpel-simpel aja lah ya. Maksudnya anak-anak itu kan sebenarnya dibentuk dari sugesti, dan sugesti yang paling kuat dari mana? Dari orang tua gitu kan ya, dari orang tua gitu. So jadi ya inilah yang kita akan lakukan gitu. Jadi eh, gelombang punya pengaruh, yes. Frekuensi ada pengaruh, yes, gitu ya. Tetapi balik lagi, lingkungan ini itu juga punya pengaruh besar, gitu ya. Jadi kalau kita udah pakai audio live, terus kemudian sehari-harinya sugestinya masih negatif, ya sama aja bohong gitu ya. Paham nggak ya, Bu Hana ya? Jadi eh, saya sih nggak bisa menjawab dengan pastinya gitu ya kayak gimana ya kalau ibu nanya tentang audio live gitu. Jadi cara kita bicara pada teman yang sedang bermasalah juga seperti itu ya, lebih bagus pertanyaannya mendalam. Yes, betul gitu ya. Ada anak buang bapak ke kebun di video. Maksudnya gimana nih? Menurut saya kemungkinan dulu kecilnya anak tersebut tidak merasa disayang sama bapaknya, tadi diacukan di saat tertinggal. Dulu tidak bisa jadi. Jadi sampai anaknya nggak respect gitu kan ya sama bapaknya. Kalau anak saya di TLP mau nanyain kabar susah Pak. Lebih mentingin main game. Posisi saya di luar negeri. Oh di telepon maksudnya ya. Di TLP di telepon. Posisi saya di luar negeri. Oke, Anda bisa mulai dengan chat. Chat itu Anda bisa cerita aja di chat itu. Ya Anda cerita aja gitu. Cerita aja Anda ngapain, gini-gini gitu ya. Terus ya udah mulailah dari situ dulu gitu kan ya, pelan-pelan gitu, step by step dulu ya, dari awal kalau perlu ya Bu Dila. Bu Sofyana, saya sebagai ibu yang mendampingi anak 24 jam, saya berusaha jadi teman main karena tinggal di perumahan, jadi dia nggak ada teman anak kecil. Dia sekarang mau 2 tahun, oke. Kalau dia umur 3 tahun, rencana mau sekolahkan PAUD, biar ada temennya, oke. Karena saya merasa kurang maksimal ajak main, kalau kadang main di luar, dia senang lihat teman seumuran. Apa keputusan saya benar? Nah, ini panjang nih ceritanya gitu ya. Cuman kalau memang ada keterbatasan, merasa nggak bisa maksimal sih, oke gitu ya. Yang saya bisa sampaikan dulu adalah pastikan aja PAUD-nya itu benar-benar ngajak main gitu ya, bukan lakukan penilaian-penilaian gitu ya. Karena saya termasuk aliran yang kurang setuju ketika anak masih usia 3 tahun, kemudian dinilai, oh ini bener, oh ini salah, gitu ya. Oh itu masanya dia main kok, gitu ya. Kenapa harus dikasih nilai sih, gitu ya. Kenapa harus dikasih, ini bener, ini salah. Oh apalagi di ranking, wah dia dapat nilai 80, 70, 60, gitu ya. Eh, belum saatnya, gitu ya, memberikan penilaian seperti itu. Karena mereka itu cepet banget kok belajarnya gitu ya, dan mereka itu sukanya main gitu sebenarnya gitu. Oke ya, jadi cari yang benar-benar bisa main tapi mainnya terencana gitu ya gitu. Betul, sistem pendidikan di Indo sepertinya nggak merata. Yes, benar. Anak mungkin harus bergantung pada les kalau bersekolah di sekolah unggulan untuk mendapat nilai bagus supaya bisa masuk di universitas unggulan. Iya bisa ya bisa enggak sih gitu kan ya. Jadi yang saya yakini adalah anak-anak itu punya kecerdasan yang luar biasa ya. Selama IQ-nya itu enggak below the line gitu ya, IQ rata-rata sih sebenarnya bisa-bisa aja kok sebenarnya. Ya, mungkin hanya yang jenius yang tidak perlu les. Enggak juga, anak saya juga enggak ada yang jenius, biasa-biasa semuanya itu. Oke. Jadi balik lagi sih ke situ sih ya. Gitu. Ini masih perlu panjang ya, Bu Susan ya. Kita kalau ngebahas masalah ini tuh panjang banget ya, karena persepsi kita tentang pendidikan itu pun juga akan menentukan gimana pendapat kita gitu nantinya ya. Jadi saya kalau mau diminta jawab kayak begini ini bisa ceritanya bisa 3 jam sendiri nih gitu ya, jelasin masalah pendidikan itu ya, Bu Susan. Panjang, panjang, panjang.
Oke. Oke, ini ada pertanyaan, tapi direct message. Boleh dibacain nggak? Personal nggak sih ini? Oke, ya, ini ada pertanyaan dari Bu Heni. Untuk anak 6 tahun, kalau pemalu saat maju sendiri ke depan, nervous, atau umur 2 tahun, aktif, berani, tampil sendiri depan umum. Ada pengaruh karena kehadiran adiknya. Bisa jadi, sehingga dia merasa nggak ada perhatian, ada luka batin di situ. Selisih 2,5 tahun, oke, pendek ya selisihnya. Saat dipanggil maju bisa jawab semua, hanya kurang ekspresi. Iya, bisa jadi sih. Ya, kemungkinannya banyak gitu kan ya. Terjadi sesuatu di sana yang membuat dia jadi berubah gitu. Oke, Bu Eni bisa baca buku saya Rahasia Mendidik Anak supaya bisa lebih tahu gitu ya. Karena apa yang saya tuliskan di buku itu pasti nyangkut masalahnya Ibu yang ini gitu. Jadi bisa tahu gitu. Jadi dengan baca buku itu minimal Bapak Ibu itu tahu harus ngapain gitu ya. Daripada Anda nanya, kalau ada masalah ini jawabnya gimana ya? Ada masalah ini gimana ya? Ada masalah ini gimana ya gitu. Mendingan kan Anda tahu ilmunya ya gitu. Sehingga dari situ Anda tahu, oh ini ke sini nih, oh ini begini nih, bisa begini. Jadi bisa jawab sendiri nantinya gitu. Karena kalau Bapak Ibu cuma ngandalin pertanyaan begini, ya terus kalau acara ini bubar gimana gitu kan? Nggak bisa nanya-nanya lagi gitu ya. Gitu. So, jadi lebih baik Anda tahu paling tidak ilmu dasarnya dulu deh, minimal itu deh tahu gitu ya, sehingga Anda bisa jawab sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh dari tadi yang saya baca ini, kalau Anda mengerti, memahami isi buku saya gitu ya, itu Anda pasti bisa jawab gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu Bro Tony. Oke, ya, karena waktu memisahkan kita, terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya malam ini. Ya, sahabat kelas, terima kasih juga atas kehadirannya. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Terima Yes. kasih Pak Arisandi. Thank you. Good luck. God bless you all. See you.